Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat Allah, karunia Allah. Pada malam hari ini kembali kita bisa diberikan kekuatan Allah, kesehatan saat hari hujan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bisa hadir ke majlis ini, majlis yang kita oleh Allah, majlis yang kita oleh para malaikat, majlis yang insyaAllah ta'ala mendekatkan diri kita kepada Allah, menenangkan jiwa kita dengan ilmu dan berikutnya. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini kembali kita lanjutkan kajian kita Muamalah Harta Haram Kontemporer oleh kawan kita di sini, di mana kita berada pada bab 2, yaitu harta haram dari hasil kezaliman. Sesungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta yang halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Suruh kita untuk memakan makanan yang halal. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Dua syaratnya, halal dalam cara mendapatkannya, thayyiban, baik untuk dikonsumsi. Sini suruh oleh Allah makan, perintah untuk makan, karena rezeki yang paling terpenting itu adalah dalam soal makanan. Bila makanan sudah terpenuhi, maka yang lain akan ikut terpenuhi. Maka situ waktu makanlah dan minum, makanlah. Nah, dalam mencari harta manusia ada yang mencari harta dengan yang haram, yaitu dengan cara menzalimi atau melakukan kezaliman kepada orang lain dari harta haramnya tadi. Melakukan kezaliman, harta haram dari hasil kezaliman. Zalim adalah bahasa Arab, yaitu zulmun. Dan kata-kata zulmun, kezaliman, artinya adalah kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Walau syai' fi ghairi mawdihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang yang zalim itu sesuatu yang itu pada tempatnya tidak diletakkan. Umpamanya seorang laki-laki memakai atribut perempuan, dan perempuan pakai atribut laki-laki, ini zalim, bukan tempatnya. Kemudian seperti anting-anting ditaruh di hidung, bukan telinga, ini zalim, tidak pada tempatnya. Baik berupa perkataan atau perbuatan. Kata-kata yang tidak pada tempatnya dia sampaikan pada orang lain, kemudian perbuatan, maka ini dianggap zalim. Zalim dengan istilah
adalah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Mengerjakan larangan beserta meninggalkan perintah Allah. Ini zalim besar-besar. Jadi jelas orang yang zalim itu melakukan larangan Allah yang larang dikerjakan. Dia zalim. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dia disuruh oleh Allah untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya, dia dikerjakan. Dia tidak tinggalkan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melampaui ketentuan Allah, setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat, ini dinyatakan perbuatan zalim. Bunuh zalim, menghina zalim, ya, menggibah zalim, riba zalim, karena perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Ini dikatakan zalim. Sebaliknya, perbuatan yang berjalan di atas ketentuan Allah maka dikatakan adil, keadilan. Perbuatan yang berjalan di atas ketentuan Allah dikatakan adil. Kalau dikatakan zalim. Lawan dikatakan zalim adalah adil. Dalam manusia berarti perbuatan adil. Nah, yang akan kita kaji pada kesempatan ini zalim dalam persoalan muamalah. Zalim dalam persoalan muamalah. Semua syariat yang Allah turunkan, syariat samawi yang Allah turunkan, mengharamkan kezaliman dan mewajibkan untuk berbuat keadilan. Di mana Allah telah mengutus para rasul membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak Allah dan hak-hak manusia. Jadi Allah utus Rasul untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu jika tidak ada yang mengatur, ya, tidak ada tuntunan yang mengatur, tidak akan bisa terwujud keadilan ini. Karena kecenderungan manusia itu adalah mengikuti hawa nafsu. Manusia itu cenderung pada hawa nafsu. Kalau tidak ada yang mengatur, maka manusia ini akan cenderung sesuai dengan keinginan-keinginannya. Maka ada syariat yang mengatur tadi. Oleh karena itu dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah menyatakan Wabillahi syaitanir rajim wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka kitab, wal mizan, dan timbangan, liyakuna an-nasu bil qisti, supaya manusia itu tegak dengan keadilan. Di Allah berfirman, kami utus para rasul kami, laqad arsalna, Al-Hadid ayat 5, kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan. Ini keterangan hak, ini waktu, ini petunjuk untuk kehidupan berumah tangga, bernegara, ini petunjuknya. Terang-terang. Wa anzalna ma'ahumul kitab, diturunkan bersama mereka kitab. Masing-masing rasul Allah turunkan kitab kepadanya. Ketika umat Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran kitab-kitab. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Wal mizan, dan timbangan keadilan, neraca keadilan. Apa gunanya? Supaya manusia itu berjalan di atas keadilan. Di fungsi Allah turunkannya Alkitab, ya, dan mizan agar manusia berjalan di atas keadilan. Oleh karena itulah Allah sendiri menyatakan dalam hadits qudsi,
bahwa dia mengharamkan kezaliman. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Hai hamba, aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan sama kalian ya kezaliman itu haram untuk dilakukan. Jangan kalian berbuat zalim. Ini Allah katakan. Allah dia mengharamkan kezaliman untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Sebagai manusia, karena tidak ada aturan yang diikutinya, dia mengikuti hawa nafsu sehingga dia melakukan kezaliman semena-mena kepada orang lain, berbuat zalim. Maka haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain. Haram. Sekalipun orang yang dizalimi itu adalah non-muslim, bayangkan. Orang non-muslim saja, walaupun itu non-muslim, tidak boleh kita zalimi. Umpamanya mentang dia muslim dan kerjaan yang kita, lalu kita tidak gaji, tidak bayar gajinya sesuai dengan janji kita. Ini zalim. Ya. Itu non-muslim. Karena apa kata Allah dalam Al-Maidah ayat apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Jangan bantang kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ini maksudnya ayat apa? I'dilu, berlaku adillah, perintah berbuat adil. Wa aqrabul taqwa, dia lebih dekat kepada takwa. Kadang-kadang kita dengan orang yang karena kita tak suka kepada seorang, kita tak berlaku adil kepadanya. Tapi pada orang yang kita sukai, kita berlaku adil. Ya, tidak boleh. Tidak boleh berlaku hal demikian. Walaupun kepada muslim sekalipun, tak boleh kita untuk berlaku curang. Hendaklah keadilan itu mesti diwujudkan. Oleh karena Islam itu jika diterapkan dalam keseharian, maka Islam itu akan menampakkan keadilan walaupun kepada muslim, sehingga semua orang terlindungi dalam Islam karena keadilan Islam tadi. Baik itu non muslim, maka negeri Islam, negeri yang dikuasai oleh orang Islam, itu negeri mereka itu aman. Karena mereka orang Islam ini dan menjalankan keislamannya, memperlakukan umat yang penuh adil, keadilan. Ini konflik yang dirahmati Allah. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih hutangnya kepada Nabi berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar. Orang Yahudi, ya, di mana Nabi pernah meminjam kepadanya seekor unta, lalu dia menagih kepada Nabi dengan cara yang kasar, sehingga sahabat sebagai sahabat geram dan marah melihat orang ini Yahudi dan ini memukulnya. Kemudian dia dilakukan para sahabatnya, maka Nabi SAW mengatakan biarkan dia sesungguhnya melihat, biarkan dia sesungguhnya melihat memiliki alasan untuk berbuat demikian. Nah, dia punya hak, sehingga dia ada alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi SAW memerintahkan sebagai sahabat memilih unta untuk membayar hutang beliau, hutang Yahudi, hutang Nabi tadi, ya. Diperintahkan sahabat agar membeli unta untuk membayar hutang beliau yang akan dibayarkan kepada Yahudi tadi. Lalu setelah menjadi unta yang sama ukurannya tidak ditemukan, sama ukuran yang dipinjam oleh beliau tidak didapatkan. Lalu mereka sahabat melaporkan kepada Nabi bahwa yang ada hanya unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Apa kata Nabi? Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Dia pinjamkan unta yang biasa dan dibayarkan
dengan wanita yang lebih baik, lebih bagus. Bahkan tadi katakan semuanya orang yang paling baik adalah orang yang bayar hutang dengan yang lebih baik. Bayar hutang lebih baik. Kalau dia pinjam, dibayarkan dengan lebih baik. Bukan nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan tadi, keadilan. Ya, walaupun pemilik hutang adalah seorang Yahudi, akan tetapi yang Yahudi merupakan musuh Islam yang kasar kepada Nabi. Mereka Nabi saja nak bayar, kamu bayar hutang. Dan Nabi hati ya, oleh Yahudi tadi dibentak. Tetapi Nabi tidak mengulangi keadilannya. Ya, karena dia meminjam. Nabi katakan pemilik barang yang berhak untuk melakukannya. Tapi Nabi tidak menzaliminya, bahkan sebaliknya Nabi membayar hutangnya dengan pembayaran lebih bagus dari barang yang diambil. Ini akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika beliau meminjam barang, meminjam sesuatu, beliau ya melakukan dengan cara mengembalikan dengan cara yang baik. Pantaslah Allah katakan tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang mulia. Ya, tidak ada yang namanya akhlak Nabi yang begitu mulia. Nah, kemudian dibawakan dari Dr. Khalid Al-Syai'an kisah seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni, di mana ya kelompok Sunni ini berubah menjadi kelompok Sunni berubah menjadi kelompok Sunni di mana dia benci dari kelompok Sunni yang akhirnya dia berubah menjadi Sunni, sebelumnya Syiah. Dikatakan ya kemana ini Syekh bin Baz tanya jawab dengan narasumber Syekh bin Baz. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes untuk masuk ke pegawai ini ya, ke masalah administrasi, masalah besar dunia. Ya, bagaimana kalau sebenarnya ada dua orang hukumnya sebagai pejabat, tetapi dua orang yang tes, yang satu adalah Sunni, Ahlussunnah, ya, yang satu lagi Syiah. Namun Syiah ini nilainya lebih bagus dari yang Sunni. Ya, apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Apa kata Syekh? Tidak boleh. Engkau lakukan itu tidak boleh engkau lakukan. Kenapa? Karena Allah katakan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kamu kepada kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Nah, tentu ini dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, mungkin dalam administrasi, pembukuan, masalah agama ya. Nah boleh, non muslim boleh bekerja dengan kita atau menjadi pegawai negara dalam kaitannya dengan urusan dunia. Tidak boleh untuk berbuat zalim. Nah, jadi kalau dalam kaitan dengan urusan agama jelas kalau yang terima dalam misalnya menjadi guru yang kaitan dengan agama, terus begitu yang sedikit. Tapi kalau dalam kerja urusan dunia, maka tentu tegakkan keadilan di situ. Syekh mengatakan, wala yajriman, yang membawakan dalil Al-Maidah 8 tadi, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala ta'dilu. Jangan lantaran kebencian kamu terus kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adilah, wa aqrabu taqwa. Aku adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, apa dampak dari sikap fatwa dari Syekh ini? Nampak oleh beliau ya,
yang seorang Syiah yang memiliki sunnah, yang memiliki sunni meninggalkan ajaran Syiah. Ini bukan ahli sunnah. Akhirnya dia pindah kepada ahli sunnah yang murni, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah salah. Oleh karena itu muamalah adalah ladang subur kezaliman. Muamalah ini, salah muamalah ini banyak. Kezaliman muncul di situ, memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya. Maka kita sebagai muslim harus mengetahui tentang kezaliman, unsur kezaliman tersebut. Karena banyak orang yang muamalah mungkin dia tidak tiba, tapi zalim. Karena perbuatan haram itu bukan hanya tiba saja, ada zalim namanya. Dia tidak buat riba, tidak melakukan riba, tapi dia zalim. Atau garang, mengadakan tipuan yang memiliki unsur kezaliman. Sehingga muamalah itu diharamkan, walaupun tidak riba, tapi ada kezaliman di situ, tetap haram hukumnya. Maka di sini Syahidul Kitab menyatakan di antara bentuk muamalah yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman seperti menjual najis, ya, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, kolusi, penipuan, pemasukan dari dagang, ya, dan lain. Maka dalam empat muamalah yang mengandung unsur kezaliman, maka dibagi oleh Syahidul Kitab dibagi kepada ada kezaliman terhadap hak Allah, namanya yang pertama ada kezaliman terhadap hak Allah, kemudian nanti ada kezaliman terhadap hak-hak manusia. Kezaliman terhadap hak Allah di antara harta haram harta yang bercampur dengan hak Allah. Lihat harta haram itu adalah harta menyangkut dengan hak Allah yang tidak dibayarkan. Allah tidak dibayarkan, seperti zakat yang tidak ditunaikan. Dia sudah wajib zakat yang tidak ditunaikan. Ini kezaliman dalam hak Allah. Jadi sudah zakatnya tidak ditunaikan. Maka tindakan ini merupakan tindakan kezaliman karena tidak membayarkan hak Allah. Harta tersebut yang tidak dia tunaikan itu termasuk harta haram. Harta artinya dia menahan hak-hak fakir, hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang punya hak ditahan. Karena zakat itu bagi orang yang menerimanya halal, sedangkan bagi orang yang punya zakat yang akan disalurkannya, kalau dia tahan haram. Jadi muzaki, orang yang berzakat, ketika zakat ditahan dan disalurkan, maka dia bercampur harta dengan haram. Ketika dia keluarkan, maka yang haram tadi, ya, bagi orang lain adalah halal, ya, karena bagi orang berzakat itu untuk membersihkan, ya, keluarkan orang lain di haram. Ini juga penting. Harta haram zakat yang tidak tunai. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki. Betul. Allah menciptakan semua makhluk, telah menjamin semua rezeki manusia. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qur'an ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Rezeki itu terjamin oleh Allah. Namun kita dituntut berikhtiar. Hasil ikhtiar kita itu rezeki. Maka ada sebagian orang mendapatkan rezeki, ya, dari berbagai macam cara yang mereka pakai selagi itu halal. Ada orang yang mendapatkan rezeki melalui jasa, adalah bentuk upah, itulah rezekinya. Siapa mereka? Mereka adalah
pegawai, orang-orang yang diupah. Ada orang mendapatkan rezeki dari nilai harga barang. Siapa mereka? Mereka para pedagang, ya, produsen dan petani. Ada yang mendapatkan rezeki dari keuntungan pedagang, dari harga barang, dari keuntungan yang dia jual. Ada yang mendapatkan rezeki bukan dari jasa, bukan pula dari harga barang, tapi karena statusnya mustahik, pakai miskin. Ada rezekinya dari orang kaya, dari orang-orang yang akan menginfakkan hartanya dalam. Rezeki mereka di tangan orang-orang yang wajib zakat. Ini makanya dikatakan bahwa al-ma'is wa fi walladina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak-hak yang sudah ditentukan. Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak-hak yang sudah ditentukan. Lisa'ili wal mahrum. Itu siapa? Untuk yang minta-minta, wal mahrum, dan tidak minta-minta. Jadi orang miskin itu terbagi kepada dua. Ada orang miskin yang meminta-minta dan ada yang tidak. Jadi yang dua ini, yang tidak minta-minta, ya. Orang yang minta-minta, ya orang yang sekarang ini sebenarnya dia tidak miskin, tapi karena sudah terbiasa minta-minta, dia melakukan tindakan. Orang-orang minta-minta sekarang sudah terorganisir pula. Adalah bosnya tak minta, ya, terorganisir ada bos. Mungkin mereka gunakan anak-anak, mereka anak-anak tidak dikendalikannya. Kemudian bila datang dan mereka bisa berangkat dan mereka mungkin ada orang miskin yang mengandalkan kerjaan minta-minta adalah kaya. Ada juga saya mendapatkan orang miskin, dia cacat, punya rumah kos, miskin ini cacat. Ikhwan Pak mengontrak ini taruhan, ya, masa dia minta-minta satu jalan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak miskin sebenarnya, tapi karena cacatnya dipakai untuk, ya, menghalalkan sesuatu yang tak boleh. Jadi minta-minta, ya, hak orang yang minta-minta kalau dia adalah orang yang layak, orang yang layak. Dia miskin betul, tidak ada yang memakan. Karena minta-minta teman-teman kita kalau tidak ada tujuan yang jelas, ya, tujuan yang syar'i, tidak benar minta-minta. Karena orang minta-minta tanpa ada tujuan yang syar'i, apalagi minta-minta untuk kepentingan pribadi, padahal dia tidak mustahil, tidak berhak. Nanti orang ini tidak punya muka, tidak ada darinya dia tidak punya wajah. Tapi kalau dia adalah orang mustahil, orang berhak pakai miskin, dia nak boleh garulan, ya, boleh dia untuk minta. Tapi kalau tidak benar. Cuma dirahmati dan dimuliakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezeki para kaum lemah itu telah ditentukan Allah persentase. Dia sudah berhak persentase pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak milik harta. Ada aturan zakat, ada. Yang tidak ada aturannya itu infak, sedekah biasa, itu tidak ada kebarangan ini besar. Tapi kalau zakat, itu ada aturan. Karena zakat itu adalah kewajiban. Nah, wajib itu tidak banyak. Ya, kan tidak banyak, itu dia wajib. Sudah tentukan ukurnya. Maka apabila diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama aja dengan upah bagi seorang pekerja, dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh, namun ia menunda-nunda upahnya, ya, tidak diberikan, maka Allah mencela orang-orang yang menahan rezeki kaum du'afa. Ketika orang menunda upah seorang buruh, maka ketika seorang menunda zakat juga demikian dicela.
Pencerahan pada orang menahan upah buruh dapat diterima oleh logika dan ini manusiawi. Akan tetapi pencerahan terhadap orang-orang yang menahan fakir miskin tidak demikian hal. Kalau menahan fakir miskin itu lebih parah lagi. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menaikkan zakat, menjadikan kewajiban zakat sebagai satu rukun Islam. Bahkan Abu Bakar Siddiq melarang orang-orang yang tidak bayar zakat. Hingga salat dan zakat itu tidak disahkan. Ya, sudah Abu Bakar Siddiq menerangi orang-orang yang tidak berzakat. Tentu Abu Bakar ingin utusan dan mendakwahi mereka dulu. Kalau mereka menyadari bayarkan zakat, kalau tidak diperangi. Ada yang wujud dan ada yang tidak wujud. Ada yang kembali kepada kebenaran dan ada tidak. Allah mengancam orang-orang yang tidak menaikkan zakat ini. Maka ini bentuk kezaliman. Semua kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir miskin tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak berbau kain, sedangkan orang-orang yang diberikan rezeki tidur dengan minyak yang sudah kaya-kaya, sedangkan di sekeliling mereka ada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Allah SAW bersabda, Inna Allaha farada ala niat muslimin. Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di kalangan muslim fi amwalihim, dalam harta mereka, qadar dari yasa'u fuqara'um, ukuran dengan harta tadi melapangkan kefakiran mereka, melapangkan orang fakir. Tidak perlu banyak, ya. 2,5%, berapa? Walau melihat fuqara illa idada'um wa qulu mimma isna'u aminyah. Tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak terbalut pakaian, melainkan karena orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang-orang fuqara miskin tidaklah mereka itu berpakaian yang layak, mereka pakaian tidak layak karena zakat tidak dikeluarkan zakat. Oleh karena itu zakat ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena banyaknya orang-orang yang mengeluarkan zakat, sehingga orang-orang fakir mendapatkan nikmat, dan ketika itu tidak ada kemiskinan. Bahkan zakat itu mau disalurkan kemana lagi? Tidak ada. Karena begitu bersebarnya zakat. Kalau kita sekiranya zakat ini dikelola dengan baik, muslim bayarkan zakat, pasti juga tidak ada orang miskin. Oleh karena itu, demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, Allah tidak memintakan mereka untuk datang minta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada dengan orang-orang yang berzakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa merintah untuk mengambil hak para kaum duafa dari harta orang kaya dan menyerahkan kepada mereka. Jadi sebenarnya zakat itu hukum asalnya itu dikelola oleh pemerintah negara. Mungkin apa negara mulai paling bisa ditagi. Jadi orang yang berhak menerima zakat bukan dia yang minta zakat. Sudah besar, tapi minta zakat itu putusan pemerintah yang minta memungut zakat orang. Kemudian tidak memungut, mereka yang langsung menyalurkan kepada mustahik. Jadi bukan orang-orang mustahik tadi yang minta-minta. Itu sebenarnya. Atau memang orang-orang yang mustahik dari orang berhak ini memaksa orang kaya untuk berzakat. Tidak. Makanya Allah berfirman dalam Al-Tawbah 103, Kuzmin amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka itu sedekah.
tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, ya, membersihkan. Di harta zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Sehingga orang-orang yang mengeluarkan zakat makin bersih hartanya, bertambah saja. Makin bersih harta bertambah. Tak ada orang mereka itu miskin dengan mengeluarkan zakat ini. Perintah menarik zakat dalam hal ayat tadi, khudh ambillah dari mereka sedekah zakat untuk mensucikan mereka, membersihkan dirinya. Perintah untuk menarik zakat dalam ayat atas ditujukan kepada Nabi, ya, yang mana Nabi berfungsi sebagai pemimpin, pemerintah, pimpin pemerintah di kala ini. Maka ketika dikeskan, itu sekarang ini ditujukan kepada pemimpin. Namun, ya, kalau pengelolaan zakat Basnas ini dikelola zakat ini hanya dikomut oleh pemerintah kepada PNS. Itulah jaleh, itulah jaleh. Masyarakat ini tidak mereka kelola lebih baik. Kalau mereka kelola lebih baik, PNS ada yang berhak mereka untuk memahami zakat yang ya, gaji 3 juta anak berumur, kemudian boleh kesempatan mengelak pulau kan zakat apa yang berumur. Namun pemerintah meratakan mereka ambil 9%. Jika itu terjadi, maka ini bentuk apa? Maka bentuk dari itu. Lalu pajak kan? Lalu pajak gaji. Kalau orang IPS, saya yang pajak, zakat naik, pajak naik juga. Dalam satu perhatian demikian, kalau sudah kena zakat naik pajak. Bila orang yang wajib zakat tidak menaikkan rezeki fakir miskin, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah harta. Kalau ini berlaku Islam, itu akan datang ke rumah. Jadi sebarang pendapatan kita mungkin kan nanti berikan 0,5%. Maka dalam hadis, barang siapa maqaman mana fa'inna akiduha wa safra manihi azmatan min azamati rabbiha. Siapa yang enggan menunaikannya, menaikkan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah harta. Kalau tak mau bayar zakat dalam Islam tadi, maka pemerintah akan mengambil separuh harta. Kata Nabi dalam hadisnya. Ini merupakan karena ini merupakan ketetapan roh. 59%, kemudian tak mau bayar, ya, disita. Jika berlaku Islam. Nah, gimana dirahmati? Jika orang-orang yang menaikkan zakat berjumlah banyak, kemudian membentuk sebuah kekuatan, jumlahnya banyak, orang yang tidak menaikkan zakat itu banyak, dan membentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah menyerang mereka. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sudah orang yang tidak berzakat sudah banyak jumlahnya untuk membentuk satu kelompok, ya, maka dalam hal ini minta menyerang mereka. Bagaimana jadi bangsa Khalifah Abu Bakar Siddiq? Oleh karena itu mereka dalam di atas jasad bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram. Ini kesimpulan. Zakat yang tidak ditunaikan apabila sudah berhak merupakan harta haram yang ditumpuk oleh pemilik zakat. Jadi bercampur dengan harta haram. Kalau besok campur lagi, maka dia sedang bukan harta haram. Dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur. Kalau banyak kotor dengan 16 rahasia ini kotor,
Enggak, misalnya Koi, kotoran ini membuat masukan kotoran ini membuat. Membahaskan itu kotoran itu minum deh, bercampur. Oleh karena itulah Nabi katakan, man adda zakat malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Siapa yang menunaikan zakatnya, maka hilang kotoran dari hartanya. Berikutnya adalah cara membersihkan harta hari. Bagaimana caranya kita membersihkan harta zakat yang tidak ditunaikan? Mungkin ini orang-orang sudah tidak tahu. Dia sudah sekian lama tidak menaikkan zakat, hartanya itu berhak sudah masuk zakatnya. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung acara, dengan menghitung jumlah zakatnya, jumlah zakat yang tidak ditunaikan sesuai dengan jenis hartanya atau jenis hartanya. Pokoknya bencana emas dan perak tiada dan tentang nisab zakat dalam dalil kitab fikih, zakat ada dan dibersihkan untuk menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat. Jika harta tersebut dimilikinya, jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepat. Umpamanya di tahun kemarin dia mengeluarkan zakat, dia sudah berhak. Apakah harta itu masih dimilikinya? Apakah masih memiliki harta untuk mengeluarkan zakat? Maka dikeluarkan langsung tanpa menunda-nunda. Itu sudah, segera dikeluarkan. Namun tentu sebelumnya dia bertobat, ampun kepada Allah, dosa saya. Ampun kepada Allah karena dia sedang melalaikan kewajibannya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bertobat itu kan tobat syaratnya apa? Menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi, melaksanakan ketaatan. Kalau hak kewajiban ditinggalkan, tidak akan melaksanakan kewajiban. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, menyesali perbuatannya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta yang dizakatkannya itu sudah berkurang atau lenyap, maka harta haram ini tetap berada dalam tanggungan. Wajib berniat mengeluarkannya sekiranya Allah melapangkan dia sendiri. Harta zakat yang sebelumnya yang tidak dikeluarkan tadi, sekarang dia sadar mau mengeluarkan. Ternyata apa yang dikeluarkan atau tidak boleh. Maka dalam hal ini harta zakat yang dikeluarkan bagi tanggungannya. Jika dia diberikan berapa mesti oleh Allah, maka wajib dia tunaikan. Zakat yang belum dikeluarkan tadi, getong orang nilai hartanya itu berdasarkan. Jadi itu berutang kepada Allah. Kalau Allah berikan rezeki di tahun berikutnya, dikeluarkan yang lama itu yang belum dikeluarkan. Jika dia wafat dalam keadaan ini, kalau dia sudah bertobat, kemudian dia sudah keluarkan zakatnya yang sebelumnya ditahan, atau karena dia berjanji karena tidak ada hartanya, dia berjanji nanti kalau sudah berkelapang dia akan bayarkan zakatnya sebelumnya tidak dinaiki. Kalau dia sudah melakukan demikian, maka semoga Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena dia sudah bertaubat, tidak lagi mengajak untuk tidak bayar zakat. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya, bagaimana kalau dia meninggal orang tidak berzakat ini, sementara hartanya belum bersihkan, zakatnya belum dikeluarkan, dia meninggal. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban walinya, ahli waris, untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau sebelumnya kita sebagai anak, waktu bapak punya ini, atau banyak,
tabungannya banyak, tanya dulu, Pak utang ini nggak zakat. Kenapa dia tanya? Ikut jadi hutang itu apa? Dia tanya. Pada orang kita tak tahu ya. Maka memang kita sebelum menaikkan zakat itu ingin sebagai jelema laki adalah para yang masih sadar cepat berwasiat. Tapi wasiat yang betul lah nggak sadar apa wasiat. Wasiat itu kita masih sadar tidak wasiat. Mungkin bobo kalau mereka penyakit alamu ya cepat wasiat walaupun nanti kematian itu adalah kapan datang kita tahu. Kadang-kadang yang tidak sakit itu dulu cepat wasiat, kemudian cepat sampaikan zakat saya semacam. Nah, kita sebagai anak juga mungkin kalau tahu orang tua memang menyimpan harta, apa kita bertanya, dia berzakat mana dikeluarkan. Nanti kan awal sebagai anak yang mengeluarkan zakat untuk orang tua kita tadi, sehingga dia mati tidak meninggalkan hutang. Jadi orang jangan mengeluarkan zakat, ya, lalu jangan meninggal sementara zakat tidak dikeluarkan, sama hutang kepada fakir miskin. Hutang berhutang kepada fakir miskin bukan main-main. Jadi jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun kami mengeluarkan zakat dan tahun-tahun yang belum dikeluarkan. Kemudian harta lalu dekat-dekat tahun berikut lalu sebelum harta tersebut dibagikan, sebelum harta warisan dibagikan, keluarkan zakatnya. Jika sekiranya orang tua kita meninggalkan hutang zakat sebelum dibagikan harta warisan, ya, maka zakat ini dibayarkan baru nanti dibagikan warisan. Berapa yang tinggal itu untuk ahli waris. Bagaimana kalau sekiranya ya tidak ada, berarti ahli waris tidak mencukupi harta warisan untuk bayar zakat, maka ini menjadi tanggung ahli waris jika ahli waris itu mampu. Maka dalam Al-Quran Allah katakan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembagian tersebut ya kepada ahli waris dibagikan sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutangnya. Penundaan zakat itu dianggap sebagai hutang, maka dibayarkan. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat, sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir, miskin dan asnaf yang lainnya. Itulah dia mengenai cara membersihkan harta haram ini, yaitu zakat yang belum ditunaikan. Yaitu dengan cara menghitung zakatnya semuanya, ya, sering menjadi zakatnya. Jika harta masih dimilikinya, ya, maka bayarkan segera. Jika harta zakat itu tidak ada lagi sebelumnya, ya, maka dia dianggap sebagai hutang, menjadi tanggungannya. Kapan dia bayar? Ketika Allah melapangkan rezeki padanya, baru dia membayarnya. Kemudian tentu dia sebenarnya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mungkin berkata sebagai kalimat Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.